Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini adalah beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Adapun penyebab pertempuran ini mencapai puncaknya karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Sahabat, pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April tahun 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan atas kota Medan. Akhirnya, penduduk tidak terima dengan hal itu sehingga terjadilah perlawanan. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, dibangunlah sebuah monumen bernama Monumen Palagan Ambarawa. Dan yang keempat adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia untuk melakukan operasi Bumi Hangus Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Tahukah sahabat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.
Namun perjanjian tersebut tidak berjalan mulus, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Terakhir, konferensi meja bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.